Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil presentasi sidang di Unit Perilaku Merasa Menggunakan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulina Natsir Fadila, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhara, nomor absen 22. Saya Budia Purnama Mangsa absen 25. Saya Budi Mangsa absen 30. Yang pertama yaitu PLF adalah perencanaan atau rancangan lokal fasilitas, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengatur dan mengoptimalkan kualitas. PLF ini bertujuan untuk menciptakan alur metode yang optimal dengan meminimalkan jarak tempuh material dan juga waktu proses. Dengan tata letak yang efisien, proses produksi dapat menjadi lebih lancar sehingga produktivitas yang meningkat. Tata letak yang direncanakan baik akan memudahkan proses pengawasan terhadap aktivitas produksi. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2025 kami mulai pembentukan kelompok. Tanggal 15 Agustus sampai 1 September 2025 kami memilih tempat observasi dan melakukan negosiasi. Tanggal 9 September 2025 kami mulai membuat proposal. Tanggal 10 September 2025 kami menyerahkan surat pengantar dan juga proposal ke perusahaan yang akan kami tuju. Tanggal 11 September 2025 kami mulai melakukan observasi ke tempat gudang di titik kita Merasa. Tanggal 12 sampai 19 September 2025 kami mulai pembuatan PPT dan juga sketsa. Pada saat ini kita menangkan proses kami melakukan observasi pada titik kita Merasa Mawar SD bagian teman kita berlokasi di Jalan Tengah Kapal 2 nomor 16 di BD Kota. Gudang ini memiliki ukuran panjang 24 meter, lebar 27 meter, dan tinggi 12 meter. Gudang ini memiliki rak 12 yang berukuran panjang 2.500 per 3.600 mm, lalu lebar 1.000 mm dan tinggi 3.900 per 5.550 mm. Bahan yang digunakan pada rak ini besi baja. Lalu penataan rak di gudang ini diameter horizontal. Gudang ini memiliki palet yang berkapasitas lumayan banyak, sekitar 500 sampai 800 kilogram paletnya. Metode penataan barang pada palet menggunakan sistem penghitungan berat barang yang berat barang per paletnya. Selanjutnya ada data yang diperoleh. Dan perusahaan Mayora bagian lingkungan ini berukuran luas sehingga mampu menampung banyak barang dan memudahkan untuk proses pendistribusian. Kapasitas besar ini mempercepat proses bongkar muatan dan menjaga kualitas produk agar tetap baik selama penyimpanan.
di tempat di area yang mudah dijangkau. Yang ketiga, pemberian label negara dan barang. Kemudian keempat yaitu memaksimalkan ruang dengan penyusunan rapi dan tidak berlebihan. Untuk yang kelima, melaksanakan pengecekan rutin setiap hari dan lima, melaksanakan pengecekan rutin setiap hari agar penataan tetap efisien. Untuk yang keenam, kalian tidak terpakai ditata dengan rapi pada tempat yang aman. Untuk nomor 7, barang yang tidak layak distribusi seperti kardus yang rusak segera diganti dengan kardus baru atau diisolasi kembali. Untuk yang ke-8, barang yang expired segera dipisahkan lalu pemusnahan dengan cara pembakaran atau penguburan barang. Kesimpulan dari kami, melalui materi PTRF yang kami terapkan kepada perusahaan Mayora ini, kami dapat mengetahui alur mulai dari penyimpanan barang, pengadaan barang sampai distribusi. Kami juga memahami pentingnya tata kelola gudang yang efisien dan prosedur kerja yang aman agar proses kerja lebih cepat dan kualitas produk yang terjaga, tetap terjaga. Lalu ini lewat perjalanan yang saya observasi. Yang dari kelompok kami, sekian sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perlakuan. Mohon maaf. Ya, Bu. Semua apa yang Anda dapatkan ya, waktu kalian ke sana, nah, ada hal yang baru gitu ya, yang baru ya, bukan yang depan dengan perusahaan langsung ya, monggo masing-masing anak. Jadi kamu dulu telah datang ke sana, ya kalian dapat ilmu dari di sini, pas sampai ke sana, dapat baru lagi. Kira-kira apa yang mendapatkan dengan datang ke sana? Ya, awalnya lihat develop, apa tidak? Mau sampaikan untuk kawan-kawan kalian di sana, kalian perlu diambil. Yang saya tahu itu apa namanya aktivitas di gudang apa? Ya, aktivitas tambahan. Contohnya pagi itu ada pembongkaran muatan. Jadi ada orang masuk dan jadi pembongkaran muatan itu ada. Apa aktivitas tambahan? Terus SOP-nya itu kalau SOP sendiri itu dari perusahaannya dari SOP, soalnya oh kalau SOP-nya itu SOP kalau untuk SOP itu dilakukannya itu bersifat. Jadi kalau pagi itu jadi untuk semuanya kayak bersih-bersih, nata-nata, pengeluaran mata, bagi
muatan itu persib. Yang 5, silakan apa yang kalian sampaikan saat kalian ya datang ke sana. Karena nanti kan ada yang kita kan, aku tuh seperti itu, berangkat jauh, tidak hanya bikin ini. Itulah kondisi diri kita adalah komunitas kantor. Kalau kita punya modal kita akan bangsa seperti itu. Kalau punya modal kita siap diperintah. Kan gitu ya. Nah, itu gambarnya dari nyata ya seperti itu. Jadi apa? Kira ya kalian dapatkan ilmu yang ada kerjanya ya. Ini jangan dibutuh tangan lepas. Terus kerjanya. Jawab tim keselamatan pengelolaan tidak sama. Oke, Johanan apa? Baik, 30 sudah, 5 sudah. Sekarang kalian mana nanti apa? Yang saya ketahui untuk okupasi ternyata aktivitas persib di Gudang berbeda-beda. Pada shift pagi mereka kalau di shift pagi di sana mereka menguatkan bersih-bersih lalu pada shift siang mereka cuma fokus dengan loading saja. Di shift malam ternyata ada lagi yang namanya loading dan lumayan banyak Pak. Apakah dari sana itu sebenarnya agak murah itu ya? Misalnya SKS yang belum SKS itu Tanggal SPM-nya masih lumayan jauh. Itu akan dipromosikan dengan pemakingan baru Pak. Jadi Packingan baru bagi barang lama. misalnya kayak apa packagingnya bisa dibeli dari baru terus dijual dengan rumusan Tanggal SPM-nya masih Masih hati-hati. SKS-nya kayak masih Dengan harga yang beragam murah, ya. tadi lupa juga SPM-nya. Karena masaknya kan dirubah. Asalnya kan SPM itu. Jadi bayar ya kesehatannya ya. Itu ya, ini kondisi real seperti itu. Jadi kita jangan tiru ya, jangan tiru yang tadi. Jadi buat ide dua, memang ada lah oknum. Misalnya tiap hari Jumat itu kan ada ya, dengan harga murah ini ada. Sangat menyebutkan yang mana ada ya, banyak mau memburu ya, banyak memburu. Memang ada, memang di mana ada. Bisa gimana ya? Cukup saya dari saya tidak cukup dari Bapak. monggo Pak Nuril Akbar Ya, siapa ini yang betul? Saya apa? Tim. Saya. Terus lainnya 7. Kenapa? Karena cara kenapa 7? Oh gimana?
Oh, Oke, oke. Nanti saran kemarin. Jadi kita itu dari keterangan banyak dok. Di Pas di sininya itu pas di PT Tirta Primarasa pakai Mayoran Minuman. Depannya juga ada PT apa di lupa, ini bagian makanan. Jadi sama-sama Mayoran cuma beda tempat bagian minuman sendiri, makanan sendiri. Bisa ke PT Ya, atau sama PT-nya. kita PT. Bisa PT. Sekarang yang di sini kenapa? Dunia itu kamu setuju aja, tadi itu bohong. Memang benar benar gitu. Katanya jangan. Aku semua langsung protokol gitu. Ada gojek itu langsung dapat suwek. Ngomong apa saja standar nah Oke, terus apa? Nabila, badannya udah usah bergetar, biasa aja. Nanti ingin aku. Kenapa kok setuju? soalnya ya itu harus ada dua kan kata-kata keluarga kan tidak ada. Dari template itu kan tanggal berapa itu untuk membuat bukan judul ya. Ini kan biasanya kan tip ya. Ada kolaborasi sampai sehingga munculnya itu bukan kata saja yang meningkatkan kesepakatan harusnya itu. Ya, kita sepakat juga ada beberapa judul itu dari tawaran kelompok itu muncul nilainya kolaborasi kreatif dulu masuk gitu ya, jadi ada proses seperti itu. Ojo asik ngomong ini judulnya oke. Kalau coba yang goyang dan kalau itu kayak terbangkan nah ya dan bunuh ini kalau terbangkan apa jawab. Aku tak takut kayak judul loh. Bukan ini, apa? Tuh, kalau takut itu loh, bukan itu loh. Apa? Judul yang pertama itu pengoptimalan tata kelola dalam menggunakan efisiensi sistem. Kita Oke, saya lanjut ke sang judul. Kenapa kamu munculkan ini? Dasarnya apa kok kamu ngambil judul ini? Iya. saya ambil judul ini karena saat observasi, ya kan, ada observasi. Kebetulan judulnya ada observasi ini. Kenapa ini Pak? Jadi Ayo bantu. materi kita kan perancangan tata kelola fasilitas. Tata kelola perancangan tata letak fasilitas. Nah, itu kita gabungkan dengan temuan masalah kita Pak. Temuan masalah kita pada tata kelola dalam peningkatan efisiensi kerja. Udaranya apa? Ini ada kita punya PT memang langkah ini, saya. Ketika pertanyaannya duluan mana judulmu sama observasimu? observasi. Observasi dulu baru ketemu judul. Ya, Gitu. jawab. Oke, lihat yang lain. Nah, dibaca. Memilih tempat observasi dan melakukan negosiasi. 9. Pembuatan proposal. 10. Menyerahkan surat pernyataan oleh pemerintahan. Saya pasangan observasi. Nah, ya kan? Di bulan mana?
pembuatan proposal, keundangan, pelaksanaan, terus pembuatan PPT. Judulnya kamu buat di mana ini? Pilih tempatnya judul kamu buat di mana ini? Kamu taruh di mana ini? Di pembuatan PPT. Jadi observasi buat judul langsung PPT buat itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Tunggu lagi. Contohnya kayak misal kita mengangkat barang dengan tenaga manusia dan tenaga mesin. Tenaga manusia kita mengangkat barang ke berbagai tempat membutuhkan sekitar waktu yang sekitar waktu 30 menit. Sedangkan kalau kita menggunakan alat cuma 10 menit. Jadi kayak Barangnya kilo, cepat. barangnya kilo, barang 10. Tapi kalau orangnya ada 10, terus dibandingkan dengan conveyor 1, efisien yang mana? Efisien yang mana? Yang mesin Pak ya Pak. Mesin, aku mesin 1 menit, iya nggak? Iya kan? Nah itu ada 10 barang, berarti 1 menit. Orangnya conveyornya 1 loh. Manusia kan langsung set, mari. Nah ini ada 2 tata kelola, ya kan? Tata kelola dalam meningkatkan efisiensi kerja. Yang kamu observasi itu tata kelolanya atau efisiensi kerjanya. Jadi ada korelasi di situ ya. Tata kelola yang seperti apa supaya meningkatkan efisiensi kerja, iya kan? Nah itu bicara kekurangan, iya kan? Iya nggak? Ya. Dari tadi saya lihat presentasi itu kekurangan kok, iya. Lalu mencari kesalahan sebuah perusahaan udah, iya kan? Ada tidak lanjut juga di situ juga ada ya. Oke, pertanyaan saya, kelebihan di perusahaan tersebut itu apa? Tentang tata kelola sampai ada yang efisien itu seperti apa? Apakah ada yang sesuai dengan keilmuan yang kalian dapat, yang kalian pelajari? Itu observasi kok, cuma kekurangannya kok. Iya kan? Ada. Apa? Mana nggak di catatan kalian? Nggak ada. Kalau ini gimana? Observasi lu bisa singkat elektronik aja. Nggak ditulis. Observasi itu semuanya, ya kan? Sumber software ada kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi kelompok yang tampil pertama dan sekian itu pasti kekurangannya, ya. Harus ada kelebihannya apa? Jadi sesuai dengan iman. Sebenarnya tata gudangnya sudah sesuai SOP yang mana ketika kita belajar ini beberapa ini hanya kekurangannya ini nanti solusinya seperti ini kan gitu. Kayak kondisi oleh kekurangan kalian. Belum ada operasi gitu, ya kan? Yang spion, yang tutupan banjir, ya enggak? Harus ada lihat kelebihannya juga dicatat itu sebagai data, sebagai hasil kalian observasi di
sebuah perusahaan ya. Oke, ya. Ada mana? Terus kemarin tuh sempat ditaruh di BWT, namun kejadian Pak, karena kemarin kebanyakan temuan masalah, terus kita konsul ternyata Setelah saya orang loh, salah-salah ngomong itu. Ya. Karena tadi setelah saya orang disalah-salah ngomong. Secara tidak langsung memprovokasi aku, sugesti itu pada konversi. Ya saya tahu kerugiannya yang lain juga ya, next di BWP AS tampilkan itu kerugiannya apa, saya tahu perbandingan ya. Meskipun nanti kemahannya mungkin kurang ya. Jadi karena kamu harus langsung observasi ya, apa yang sudah kamu berfungsi itu dilaporkan. Oke, terus itu saja. Pas. Lalu sudah. Belum sabun. Sabun. Oke, saya lihat kayak kamu. Oke, kemarin ini yang saya lihat di situ banyak sekali peluang kamu ya, pokok ini ya, bisa mengkondisikan PTR-nya disesuaikan dengan PTR aslinya. Dan di situ peluang kamu sangat besar di situ ya. Dan kamu mengambil data langsung di sana, kemudian pastinya nanti pada tindak lanjut kalian kembali ke sana. Pasti kalian akan menyebutkan apa yang sudah kalian tindak lanjuti. Ya, itu pasti nak semuanya pasti nanti kamu tindak lanjutnya ke sana. Ya, kalau mereka menerima apa yang sudah kalian buat, bagus. Ya, kalau mereka tidak menerima itu yang susah. Ya, berarti kalian masih harus mencari kembali apa yang nanti bisa kamu lakukan untuk apa yang sudah kalian lakukan. Ya, sekali lagi peluang besar. Hanya undang-undang masih space sebagai sana. Nanti akan terlihat apa yang akan perubahan. Ya, saya sudah sekian dari kelompok saya.